Oke, mungkin di sini bisa untuk kita mulai aja wawancara etika profesinya. Di sini mungkin bisa kita mulai dari perkenalan dulu. Sebelumnya di sini aku mau perkenalkan diri. Nama aku Adelia Syakila, akrabnya disapa Kila, Bang, dari Prodi D3 Perbankan Keuangan UNAN. Dan di sini aku mau ngewawancara ya, Bang, seputar etika profesi. Dan di sini juga aku nggak sendiri, aku ditemani sama dua teman aku, mungkin bisa perkenalan dirinya juga. Oke, terima kasih Ila. Jadi di sini aku Yuanda Sastra Bang, biasa dipanggil Yuanda. Sama juga kayak Kila, aku dari Prodi Perbankan dan Keuangan semester 2 dan juga di sini untuk mewawancarai Abang seputar profesi yang sejalan dengan prodi kami. Mungkin lanjut perkenalan dari teman saya. Iya, eh, perkenalkan, nama saya Ashifa Nabila Putri, biasa akrab dipanggil Bila, sama juga saya dari Perbankan dan Keuangan, dan ingin mewawancara abang juga. Oke, mungkin di sini aku bisa untuk buka sesi wawancaranya ya, Bang. Sebelumnya di sini aku mau ngucapin terima kasih karena Abangnya udah bersedia untuk meluangkan waktunya di wawancarai hari ini dan juga di sini kami ingin menggali informasi mengenai profesi, khususnya terkait etika profesi serta pengalaman selama bekerja. Dan semoga wawancara ini nantinya dapat memberikan wawasan yang bermanfaat juga bagi kami ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Wanda dulu untuk menanyakannya. Oke, Oke, mungkin mulai pertama itu dari profil narasumber ya, Bang. Jadi boleh nggak Bang diperkenalkan nama lengkap, jabatan, juga sedang bekerja di instansi ataupun di perusahaan apa, dan juga untuk sudah berapa lama berada di profesi tersebut gitu, Bang. Mungkin boleh untuk dijawab. Oke, saya mulai ya. Salam kenal buat teman-teman dari Universitas Andalas, Siva, Yuanda, dan Adelia Sakila dari Prodi Perbankan dan Keuangan ya. Ya, betul. Perkenalkan Iya, nama Bang. saya Roma Prima. Saya profesinya sebagai auditor. Saat ini jabatan saya sebagai manajer internal audit di salah satu perusahaan yang bergerak dalam distribusi bahan peledak ya, bahan peledak khusus tambang. Kemudian kita juga bergerak dalam bidang jasa peledakan tambang. Kemudian pengalaman saya juga sebagai eksternal auditor itu lebih kurang 8 tahun ya. Jadi semenjak Hmm, kelulusan bahkan saat magangnya pun sebenarnya juga udah magang sebagai auditor ya. Itu lebih kurang sudah 8 tahun, jalan 9 tahun sebagai auditor. Nah, sekarang baru pindah sebenarnya sebagai internal audit, baru mau jalan 1 tahun sebagai internal audit. jadi kayak gitu. Hmm. Lama juga berarti ya, Bang, udah menjalani pekerjaan di bidang auditor ini. Oke, mungkin boleh lanjut ke, jadi tugas untuk tanggung jawab utama dalam kerjaan sehari-hari itu gimana ya, Bang? Boleh nggak Bang sharing mengenai hal tersebut? Oh, ya, mungkin sebagai auditor ya, sebenarnya kita sebagai auditor itu ya fungsi utamanya sebenarnya kita melakukan pengecekan atau memastikan segala sesuatunya itu berjalan dengan semestinya atau berjalan pada koridornya. Kalau sebagai internal audit, ya koridornya itu adalah SOP perusahaan atau kaidah-kaidah yang ada di perusahaan. Kemudian segala peraturan-peraturan yang mengikat dari regulator pemerintah untuk perusahaan-perusahaan kita. Contoh kami itu adalah sebagai distributor bahan peledak ya, dan itu regulasinya sangat-sangat ketat ya dari regulator sendiri. Di sini regulatornya ini kita sebut saja dari instansi kepolisian ya. Nah, itu peraturannya banyak sekali dan itu harus kita pastikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Karena potensinya adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut yang akan berpotensi merugikan, pada akhirnya akan merugikan pada entitas kita sendiri. Kemudian di Hmm, selain hal-hal tersebut, sebagai internal audit yang sekarang ya, nggak hanya melihat dari sisi pengendalian internalnya saja, kayak yang tadi, itu kan kita bicara terkait dengan pengendalian apa namanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan terhadap SOP,
tapi kita juga melihat bagaimana dalam perusahaan tersebut sudah melakukan pelaporan laporan keuangan ya, itu telah dilakukan secara wajar. Nah, itu juga perlu Hmm. kita perhatikan sebagai auditor ya. Itu mungkin lebih kurang ya, kalau kita ngomong auditor secara general. Sebenarnya sih ada perbedaan antara kepentingan dari auditor eksternal dan juga auditor internal. Nah, kalau untuk tapi mereka sebenarnya jalan pada eh, satu tujuan yang sama, cuman mungkin lebih ke teknis, ya sama kebutuhan dari jasa audit mereka itu stakeholdernya itu berbeda. Tuh. Hmm. Hmm. Cukup berat ya tanggung jawabnya Bang. Hmm. Mungkin Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya tuh, jadi kayak menurut Abang tuh apa aja nih etika ataupun kode etik yang harus dimiliki oleh seseorang dalam profesi ini? Hmm. Ya, yang pertama pasti kompetensinya ya sebagai seorang auditor itu ya udah pasti mesti punya kompetensi yang memadai sesuai dengan jabatannya. Contoh kalau untuk external audit sebagai auditor keuangan ya udah pasti kompetensinya udah bagus dalam hal keuangan ya, akuntansi kah, ilmu ekonomi kah, dan itu juga bisa terukur dengan namanya ada sertifikasinya kita sebut seperti itu, atau minimal punya ijazahnya akuntansi. Nah, itu yang menyebutkan bahwa seseorang bisa dikatakan berkompetensi ya, karena kalau nggak ada kompetensi itu ya pekerjaannya tidak bisa dilakukan begitu. Nah, itu yang Hmm. pertama sekali emang harus kita miliki. Dan yang kedua juga yang paling penting tuh juga integritasnya ya. Salah kalau auditor itu ya nggak hanya auditor sih sebenarnya. Sebenarnya itu buat semua profesi sih harus punya integriti yang baik ya. Jadi penempatan dan penugasannya itu sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya kita punya gitu. Contoh saya memang keahliannya itu di bidang keuangan, audit, dan makanya saya ditugaskan sebagai manajer internal audit gitu. Dan kemudian Hmm. yang paling penting lagi juga ada namanya prinsip kehati-hatian ya. Kehati-hatian itu perlu juga kita terapkan sebagai eh, auditor ya. Karena salah salah informasi juga sangat berdampak sangat besar ya. Karena contoh kalau misalkan kita sebagai eksternal auditor, kehati-hatian itu sangat penting karena kita kan sebenarnya banyak kepentingan ya yang mengharapkan hasil dari uji audit kita itu kan ada 5 opini itu. Nah, kualitas audit itu kualitas nanti dari laporan keuangan suatu perusahaan itu kan dicerminkan dalam 5 bentuk opini. Nah, misalkan kalau kita nggak hati-hati, ya kita ngasih WTP gitu wajar tanpa pengecualian dalam reportnya, tapi sebenarnya ada hal-hal yang membuat laporan keuangan itu seharusnya tidak disajikan dalam hal yang material ya kita sebut ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, yang harusnya nggak wajar atau opininya seharusnya nggak WTP atau nomor satunya itu WTP, kita kasih WTP. Nah, itu sangat berdampak ya, karena nanti contoh stakeholder yang pakai mungkin laporan keuangan itu dipakai untuk perusahaan TBK. TBK udah pasti dipakai sama publik. Publik itu siapa? Ya kita yang teman-teman yang biasa beli saham di bursa saham. Nah, kemudian ada perbankan juga butuh informasi laporan keuangan yang diaudit oleh independen auditor. Nah, apabila kita nggak hati-hati, informasi yang kita hasilkan juga intinya kan kalau ngaudit itu kita memastikan kalau informasi yang disajikan oleh perusahaan itu disajikan dalam kewajarannya ya. Dan sama halnya juga dengan internal audit gitu. Internal audit kalau kita nggak hati-hati ya informasi yang semungkin sampai ke direksi ya. Kalau internal audit itu tanggung jawabnya ke direksi dan juga komisaris. Nah, apabila nggak hati-hati mengerjakannya, yang harusnya kinerjanya jelek kita bilang bagus. Nah, itu kan sangat berbahaya ya bagi pemangku kepentingannya. Kemudian ya yang kayak yang lain ya kayak kerahasiaan kalau kita tuh memang harus jaga ya semua data-data
atau informasi-informasi klien kita. Kalau sebagai eksternal auditor, ya data-data klien ya. Contoh kayak saya pegang klien perbankan, manufacturing, jasa juga ada, kemudian ada yang nirlaba juga. Nah, itu data-data pentingnya kita harus tetap bisa jaga itu. Oke. Uang ya dalam piagam audit kita sebenarnya kalau hal ini sangat 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 inilah ya sangat sangat sensitif ya. Jangan sampai ada kebocoran dari informasi-informasi yang penting yang bisa saja merugikan si perusahaannya atau Hmm. merugikan perusahaan kita sendiri. Contoh ya seperti kalau sebagai internal audit nih contoh kita lagi ngaudit eh, penggajian misalkan. Nah, itu kan pasti kita dapat data-data gaji seluruh all karyawan di eh, perusahaan tersebut. Ya, jangan sampai bocor dong gitu. Masa misalkan gaji direksi sekian, kita bocorin informasinya, si karyawannya tahu. Nah, itu sangat-sangat bahaya juga ya. Malah itu juga kalau sudah melanggar etik biasanya ya pasti ada sanksi bagi si auditornya. Kenapa informasinya sampai bocor gitu. Kemudian sih yang paling penting juga sebenarnya ya pasti harus profesional dong ya. Jadi Hmm. dalam apa namanya kita sebagai auditor itu ya berperilaku ya profesional lah, bertindak kayak ya lu datang on time lah kalau kerja atau janji. Nah, kalau punya engagement sama orang ya jam 10 ya datangnya jam 10 ya itulah ya contohnya kalau yang sikap-sikap profesional. Mungkin kasarnya seperti itu ya. Nggak hanya sebagai auditor aja sebenarnya semua profesi pasti menjalankan yang hal-hal yang tadi ya. Kayaknya semua profesi ya mau di kesehatan kah atau di profesi yang lain sebagai konsultan atau sebagai apa lawyer juga pasti ya. Mungkin Hmm. memiliki etika profesi yang mungkin mirip-mirip lah ya hampir sama. Itu sih. Oke, oh cukup cukup menarik ya Bang. Oh, Hmm. mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ini bagaimana nih cara Abang untuk menerapkan etika profesi tersebut di dalam aktivitas kerja Abang sehari-hari? Yang pasti ya dijalankan ya yang tadi ya. Hmm. Iya, Semuanya harus dijalankan ya. Contoh kayak apa ya? Kayak ya salah satu etika profesi satu lagi objektif lah ya. Semua yang kita lihat ya itu yang kita sampaikan begitu. Jangan melihat apa namanya hasil auditnya itu berdasarkan dari si subjek yang kita audit lagi gitu. Atau berbentur dengan ada kepentingan lain yang diikut sertakan dalam proses si auditnya kita. Jadinya kita nggak independen lagi gitu kan. Nah, salah satu caranya ya seperti itu ya, menjalankannya kita tetap jaga tim kita baik dari diri sendiri atau tim yang bertindak, ya kita selalu maintain tim, bertindak secara profesional, kemudian pekerjaannya harus sesuai dengan kompetensi yang ada, kemudian juga memastikan ya, ya contoh kalau abang sebagai leader ya, kalau di eksternal audit dulu juga udah sebagai leader, ya kita membagi tugas itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya. Di auditor itu ada kayak ada junior levelnya, junior auditor, associate 1, associate 2, senior 1, senior 2, senior 3. Nah, itu kita bisa bagi si leadernya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang ada seperti itu. Nah, bagaimana menumbuhkan profesionalitas di dalam kita sebagai auditor ya? Ya kita dari diri sendiri juga sih sebenarnya kalau engagement kayak tadi engagement jam 10 ya harus tim juga harus datang jam 10. Kalau ada yang nggak on time nah itu bisa dikenakan punishment gitu. Itu sih kalau yang sehari-hari kita yang bisa kita jaga ya semua halo halo sinyalnya halo, bagus nggak bagus kok Bang, Jelas banget. terdengar dengan jelas. Jelas. terdengar Oh jelas. ya. Mm-mm. Ya, kayak yang tadi, kemudian salah satunya lagi kalau untuk
objektif lah ya, misalkan ya kita selalu bertindak sebagai seorang yang netral ya. Sebagai auditor itu nggak boleh berpihak ke pihak manapun gitu, karena harus objektif. Ya apa yang kita terima ya, misalkan angkanya -10 ya kita sampaikan -10 gitu. Jangan ada, jangan gara-gara ini punya kerjaannya si direksinya atau kepentingan lain ngelihat subjeknya lagi kita dari -10 bisa kita samain, oh ini aman nih. Hmm, harusnya +5 jadinya kita bisa suggest adjustment. Nah itu nggak boleh gitu ya, ya itulah contohnya, selalu apa namanya, bertindak netral lah, netral tetap independen. Ya kalau ada yang nyuap-nyuap itu kita ada sering lah ya. Nah, itu dijaga kalau misalkan dikasih kalau di kita sebagai eksternal auditor dulu ya, yang untuk non pemerintahan, untuk entertain itu pasti ada gitu ya. Ya diajak makan restoran hotel bintang 5 dan segala macam apa yang makan itu kita sering banget diajak seperti itu. Nah, cuman jangan sampai yang berlebihan kayak sampai dikasih uang saku. Nah, itu udah jatuhnya kan gratifikasi. Nah, itu jangan. Nah, salah satu yang paling penting itu sebagai auditor, biar etika profesi tetap jalan, ya dekat sama Tuhan ya. Kalau nggak kuat imannya, udah pasti kita, wah, udah dikasih semua kemergelapan dunia, udah dikasih pasti uang, ke harta, emas, segala macam, kita juga ada pernah dikasih. Bahkan sampai penghibur wanita pun kita disiapkan dengan, itulah ya, kalau intinya itu sebenarnya iman dan dekat sama sama Tuhan sih, juga ingat norma-norma hidup. Nah, Hmm. itulah yang paling penting. Ah, Oke. oke. Oke, makasih Bang untuk penjelasannya yang cukup jelas ya Bang. Mudah dipahami juga. Hmm. Mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup segitu ya Bang. Mungkin akan dilanjutkan juga oleh teman saya pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Nabila Syifa dipersilahkan. Ya, mungkin bisa dipercepat aja, Bil, karena kita terkendala waktu ya. Zoom-nya ada Ah, batas waktunya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, saya ingin bertanya ke Abang sendiri, em, bagaimana cara Abang gitu menyelesaikan atau menghadapi kendala, kendala, kendala tersebut tanpa melanggar etika profesi gitu. Cara apa, menyelesaikan permasalahan Iya, tanpa tanpa, melanggar etika profesi. mungkin ya, kalau sebenarnya sih kita auditor tuh tugasnya adalah mendeteksi kesalahan yang ada kan. Nah, itu Iya, kita sebagai auditor itu outputnya adalah kelemahan-kelemahan biasanya. Nah, itu kita, kalau sebagai eksternal audit kita sampaikan berupa manajemen letter untuk pengendalian kelemahan pengendalian internalnya. Kemudian kita sampaikan berupa exposure angka kalau berefek kepada laporan keuangan. Nah, kalau kita, itulah masalah-masalah yang ada ya. Contoh masalah dalam pengendalian kelemahan pengendalian internal. Misalkan belum ada pengkodean untuk stok persediaan lah, misalkan gampangnya seperti itu, ya kan? Ya kita permasalahannya ya kita kasih rekomendasi ya, tolong dikasih kodenya, udah selesai seperti itu ya kan. Nah cuman itu yang sifat-sifatnya kelemahan internal ya. Tapi lain kalau misalkan kita ketemunya fraud ya, permasalahannya itu berupa fraud. Nah, apa tugas kami sebagai eksternal audit atau sebagai auditor? Di dalam general audit ya, kita general audit. Kami itu sebenarnya nggak bisa langsung sebut itu adalah fraud gitu ya. Tetap nanti laporan keuangan, laporan yang keluar itu adalah potensi adanya fraud untuk untuk sebagai trigger dilakukan pemeriksaan lebih dalam gitu ya. Jadi nanti ada dari general audit, nanti ada audit khusus namanya. Nah, audit khusus itu kayak tadi. Oh, ini ada nih potensi potensi fraud dalam sistem penagihan, misalkan si salesnya nggak setorin, misalkan peraturan di perusahaan harus setor
duit-duit yang mereka tagih itu H+1 maksimal gitu. Tiba-tiba dia nyetornya itu H+7. Nah, itu kan ada indikasi fraud tuh. Duitnya mungkin saja diputerin dulu, ya kan? Nah, baru dilakukan audit khusus setelah dari laporan audit eh, auditor umum atau general auditnya keluar, baru tuh nanti si auditor internal biasanya di auditor internalnya baru digelar audit khusus khusus untuk menangani si proses collection tadi. Nah, baru tuh nanti keluar hasilnya dari situ beneran nggak dia nih melakukan penyelewengan kas atau eh, apa namanya diputerin dulu ya gampang bahasanya seperti itu yang tadinya harus disetor hari ini dia puterin dulu nih puterin dulu 7 hari misalkan itu kan dia sudah memanfaatkan kenapa disebut fraud dia melakukan penyalahgunaan aset jadi fraud itu sebenarnya hanya dua sekarang di dalam entitas ya yang pertama itu adalah penyalahgunaan aset yang kedua itu adalah eh, menyalahgunakan informasi laporan keuangan hanya dua aja. Nah, itu ada diatur di dalam apa namanya? Cing, driver Gojek. eh, diatur di dalam peraturan profesionalnya audit ya. Saya agak lupa nomor berapa ya. Cuman ada dua itu. Nah, baru deh kayak yang tadi kalau misalkan dia beneran fraud ya keluar dari audit khususnya nanti ya beneran fraud nih. Ya udah, nanti rekomendasinya seperti apa? Bisakah dia dituntut sanksi kah? Terus apakah uangnya harus diganti kah? Atau segala macam. Nah, itu mungkin permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu dalam bidang pekerjaan ya. Mungkin masalah-masalah yang lain tuh bisa muncul dari misalkan ada nih tim kita yang nggak sesuai nih sama etika profesinya. Mungkin ada yang gratifikasi misalkan. Ya kalau misalkan kita ada gratifikasi ya kita kan objektif sebenarnya audit. Ya udah laporin aja selesai karena eh, di audit itu kita tuh sebenarnya posisinya udah paling nggak enak banget gitu kan. Di sisi lain kita ditekan sama atasan kita sendiri dari eksternal auditornya, partnernya atau manajernya. Di sisi lain si klien juga ada kepentingan gitu. Jadi kita di antara tengah-tengah tuh. Nah, sulit itu yang harus dijaga banget gitu. Jangan sampai si etika profesi tadi dilanggar gitu. Apalagi fraudnya itu dilakukan oleh si auditornya sendiri gitu. Nah, itu kan bahaya. Nah, itulah mungkin ya masalah-masalahnya yang muncul ya dari sisi hasil temuannya atau memang dari tim internal si auditornya gitu. Ada aja, cuman jarang sekali sih kalau untuk yang saya temuin ya. Kebetulan saya juga dulu bekerja di kantor akuntan publik yang cukup ternama ya, termasuk 10 besar di dunia. Jadi kita tuh sangat-sangat sensitif yang namanya dengan etika profesi ya. Jangankan untuk melakukan fraud ya, untuk datang terlambat di saat meeting aja itu udah tegurannya sangat keras sekali. Gitu. Nah, gitu ya. Oke, baik. Mungkin Mm-mm. itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bang, udah membantu jawab. Hmm, iya iya Mungkin sama-sama. karena di sini Hmm. juga kami terkendala sama waktu ya. Mungkin di sini saya Hmm. bisa lanjut aja. Kalau boleh tahu nih sebelumnya, apa sih yang ngebikin abang tuh tertarik untuk memilih profesi ini sebelumnya? Mungkin bisa dijawab singkat aja bang, Auditor setelah ya. pengalaman. Iya. Oh, hmm, karena ya sebenarnya kalau di profesi saya kan dulu akuntansinya emang akuntansi murni ya. Emang di auditor itu lebih paling inilah paling aplikatif ya nyebutnya ya. Jadi semua yang kita pelajari itu sebenarnya bisa kita lakukan di pekerjaannya itu yang pertama ya. Kita juga selalu dapat update perkembangan standar akuntansi atau standar peraturan kayak perbankan kan sekarang peraturannya ada tuh BPAK dari tadinya PAPI sekarang berubah jadi BPAK. Mungkin teman-teman dari Universitas Andalas sudah lakukan pembedahan ya untuk BPAK yang mulai berlaku dari 2023 dikeluarin 2022 mulai digunakan 2023. Nah, itu silakan dibaca semua peraturan perbankan itu sudah diatur sedemikian rupa sedetail mungkin di sana gitu. Nah,
dan juga keuntungannya juga sebagai auditor. Itu yang pertama ya, wawasan kita tuh lebih cepat, lebih up to date terkait dengan standar kah, kemudian kasus-kasus terbaru. Kemudian di auditor juga kita nggak stagnan ya, ketemu permasalahan ya. Sebenarnya kalau di profesi saya sebagai akuntan ya, nah basicnya kan si auditor keuangan itu adalah akuntan ya sebenarnya. Semakin banyak permasalahan dan ragam jenis permasalahan yang kita temuin, nah itu akan bikin kita sebenarnya lebih matang lagi untuk apa namanya matang lagi untuk profesi yang kita punya ya, sebagai akuntan gitu. Jadi dari permasalahan itu kan pasti ada semuanya solusinya ya. Jadi ya mungkin saja ketemu nanti, contoh saya sekarang udah di internal audit, artinya saya kan udah di entitas perusahaan yang bukan sebagai eksternal audit lagi, udah sebagai pelaku bisnis ya sekarang ya, saya bekerja di dalam pelaku bisnis itu sendiri. Ya permasalahan-permasalahan yang tadi sudah ketemu di eksternal audit ya. Kira-kira apa aja Hmm. sih yang sebaiknya mereka persiapin dari sekarang, dan apa aja kira-kira yang perlu eh, untuk menunjang mereka bisa masuk ke perusahaan abang gitu? Atau di KAP nih, KAP beda lagi nih kepentingannya. Mungkin kita, saya kasih dua gambaran ya. Satu sebagai auditor eksternal yang akan bekerja di kantor akuntan publik, satu lagi sebagai mungkin bisa jadi internal audit atau sebagai akuntan ya, akuntan di accountingnya ya. Nah mungkin kalau untuk di kantor akuntan publiknya ya sebagai fresh graduate, yang pertama ya kudu wajib banget tuh bagus tuh akuntansinya, apalagi dari perbankan dan keuangan kan tetap belajarnya akuntansi juga kan, Ya, betul. akuntansi terus juga akuntansi perbankan, dan nah itu kalian harus bagus, emang harus benar-benar bagus dan menguasai yang kalian betul-betul pelajarin di kampus itu ya. Teorinya emang betul semua. Itu salah banget kalau ada orang yang bilang di pekerjaan yang ada di perusahaan saat kita bekerja itu beda sama yang kita pelajarin. Karena mungkin dia nggak tahu teorinya itu bekerja seperti apa. Dan mungkin di level pemikirannya nggak seperti itu. Ya sebenarnya teori yang kalian sedang pelajari itu yang akan jalan di perusahaan secara teori gitu. Cuman mereka kan di perusahaan itu udah lebih kompleks kan. Ya nggak mungkin kalian selalu ketemu nih penjualan kredit apa jurnalnya. Itu ya kan piutang pada penjualan, ada pajaknya, ada segala macam gitu. Nah, nanti kan ya sebenarnya untuk konsepnya sama aja ya. Bisa jadi penjualannya itu, oh kita pakai subkon dulu ke sini terus ke situ ya kan, ada 2 kali pencet dihafal ya. Akuntansi kita itu di Indonesia sifatnya itu adalah prinsip ya, jadi dia mengatur secara prinsip dan bisa kita kembangkan mau seperti apa gitu. Jadi dia nggak ngatur kayak peraturan. Nah apa yang kayak peraturan ya, perbankan itu memang baku peraturannya disebutkan di dalam BPAK, buku pedoman akuntansi perbankan ya. BPAK, buku pedoman akuntansi keuangan konvensional kalau nggak salah. Itu dari BPAK deh namanya. Nah itu memang diatur secara peraturan tuh kalau di perbankan karena jelas. Nah kalau misalkan contoh, bank punya investasi, pencatatan depositonya seperti apa, ini jurnalnya, akunnya gini-gini, semua udah dijelasin sedemikian rupa gitu. Itu dalam perbankan. Bahkan kalau saya sebut sih, auditor di bank tuh udah enak banget karena semuanya udah diatur. Jadi mau nyatat apa nih, produknya apa, kita tuh udah ada peraturannya, tinggal mencetek doang, udah jurnalnya kayak apa, udah kayak gitu. Peraturannya apa, udah ada nih, udah disiapin semua sama OJK, sama Kementerian Keuangan, udah ada. Nah itu kalian harus bagus juga literasinya. Mulai dari sekarang kalau emang jurusan perbankan, bacalah BPAK, terus belajar membaca laporan keuangan banknya. Nah kalian kapan tuh si banknya bisa dikatakan sehat? Ya dosen kalian pasti, oh ini ketika dia rasionya gini 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 gini. Itu benar yang disampaikan dosen, tapi dia menyampaikan informasinya itu udah bersih. Jadi kalian nggak baca lagi kan. Jadi dosen pure memberikan nih, oh ini rasionya udah segini, kalau udah segini kamu bisa hitung nih jelek nih. Atau dia bikin simulasi, misalkan di kampus, soalnya kayak dunia peri lah saya nyebutnya. Ya gampang-gampang ya.
yang di bisnis sebenarnya sama, cuman lebih kompleks aja. Nah, kalian tuh harus lebih sering baca laporan keuangan, lebih ya baca tuh BCA atau Bank Daerah, Bank Nagari itu kan deket banget sama kalian, pasti juga punya kenalan di sana. Baca tuh analisis laporan keuangannya dari kan komparasi 2 tahun dari tahun dua kemarin ke sekarang apa nih dia aktivitasnya. Kalian bisa baca tuh fluxnya dari 2024 apa yang naik di akun neracanya, apa yang naik di akun di profit and loss-nya. Nah, lihat arus kasnya seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa lihat tuh bagaimana risiko. Kalau di audit ya kita ngelihat risiko ya. Kalau kalian sebagai pelaku bisnis, kalian melihat tuh dia bergeraknya di bidang apa sih, di kemana sih, lebih kemana sih di tahun ini. Apakah dia bergerak lebih ke investasi kah, atau dia di apa namanya, atau memang secara operasional dia bagus gitu cash flow-nya, atau di operasionalnya aja dia udah minus nih. Kenapa nih minus? Apa nih yang kurang? Mungkin secara dari customer apa penerimaan bunganya mungkin lebih kecil gitu kalau di bank ya. Nah, itu yang kayak gitu kalian harus terbiasa. Jangan kaget nanti ketika sudah di dunia bisnisnya atau di sektor ya ketika udah masuk ke company lah, atau kalian masuk sebagai auditor atau sebagai bankir. Jangan kaget pas di situ karena sekarang zamannya itu udah canggih banget ya. Rugi banget kalian kalau nggak punya AI, atau kalian pengen AI yang agak berbayar tuh lebih apa ya, pakai satu akun buat satu kelas gitu kan. Kalian bayar mungkin 150.000 per bulan satu akun, tapi bisa dipakai banyak orang ya, kayak contohnya AI Gemini. Saya pun juga tetap masih pakai. Nah, literasi di sana tuh cepet banget. Peraturan perbankan nomor berapa ntar disebutin di situ. Nah, anak-anak sekarang tuh seharusnya jauh lebih pintar dan jauh lebih siap seharusnya ketika dia masuk ke dunia bisnisnya atau saat dia mulai mau bekerja. Nah, itu jangan kaget. Yang tiba-tiba kaget nanti nggak ngerti laporan keuangan. Posisi aset aja bahkan nggak tahu aset itu terdiri apa aja. Aset bank itu apa aja. Tadi ditanya nanti, ini obligasi atau surat utang negara posisinya di mana? Nggak tahu gitu kan. Palan ya kita sebagai udah mahasiswa udah jelas lagi perbankan dan keuangan, tapi nggak paham sama sekali dan nggak familiar sama laporan-laporan keuangan. Maka rugilah kalian pada saat masuk ke company, karena rata-rata anak di Jakarta gitu ya, saya kebetulan di home base-nya di Jakarta, mereka tuh semua udah familiar dengan hal-hal tersebut, udah biasa baca laporan keuangan, malah mereka juga udah biasa dengan aktivitas investasi di pasar modal ya. Mereka baca laporan keuangan tuh udah bisa, baru tuh lihat dah tuh rasio-rasionya apakah perusahaan ini bonafit atau enggak. Nah, kalian itu yang harus disiapkan gitu, benar-benar siapin itu aja. Kalau penunjang yang lain ya seperti yang gampang lah, pasti bahasa Inggris itu udah paling penting. Kalian nggak bisa lari yang namanya bahasa Inggris. Kalau kalian bahasa Inggrisnya bagus tapi akuntansinya nggak bagus-bagus banget tapi bahasa Inggrisnya bagus, itu potensinya juga ada tersendiri gitu. Kemudian melek teknologi juga yang kayak tadi ya, kalian bisa lah pakai AI gitu. Coba baca analisis AI itu bisa. Kamu ambil aja tuh laporan keuangan, contoh laporan keuangan Bank BRI gitu. Ketik aja promptnya, tolong berikan analisis laporan keuangan bank berikut. Aktivitas apa yang paling menonjol di tahun 2025. Kemudian risiko apa yang kemungkinan bisa terjadi dari kondisi laporan seperti ini. Tergantung ke promptnya aja. Terbaca deh tuh. Nah, baca harusnya sih nempel di kepala. Nanti pada saat praktek pasti lebih kurang sama yang ketemu nanti. Sebenarnya kita sebagai akuntan itu lebih banyak pengalaman. Nah, itulah yang bakalan lebih matang dan lebih bagus nanti ke depannya. Sepintar-pintar apapun kalian, tapi nanti pengalamannya belum cukup bagus di keuangan ya. Nah, gak bakalan deh. Jadi orang-orang biasa tapi dia udah lama nih, misalkan dia di audit 4 tahun atau 5 tahun, udah biasa ketemu kasus-kasus. Nah, itu lebih matang biasanya daripada orang yang wah udah merasa pintar gitu, ego kerja setahun udah mau ngambil perusahaan yang wah jabatannya nggak ketulungan ya kan. Nah, itu ya sekarang ini ya kalian lebih banyak baca aja, sering-sering baca laporan keuangan. Itu yang paling penting. Teknis membaca laporan keuangan itu
hal yang sangat akan membantu kalian. Nanti kalau misalkan enggak, nanti kalau misalnya cari saya lagi, ini informasinya salah nih bang, gitu. Nah, kalau yang lain ya satu lagi ya, kalian tuh udah harus bagus Microsoft Excel-nya. Office tuh minimal kalian udah harus menguasai ya. Kayak shortcut nih di Excel. Kalian udah harus paham tuh menu-menunya, terus formulasinya. Nah, kebanyakan nih mahasiswa yang magang sama saya dulu masih bingung tuh, masih pakai mouse. Kalau bisa kalian pakai laptop itu stop deh pakai mouse. Semuanya kadang pakai tombol aja biar lebih cepat. Nah, itu lebih efisien. Kalau kalian bisa hafal shortcutnya Microsoft Excel aja, itu udah jauh lah lebih dari cukup lah kalau untuk fresh graduate ya. Nah, jangan nanti sampai kaget di perusahaan, kalian tiba-tiba nggak ngerti VLOOKUP, terus formulasi what if segala macam nggak ngerti. Wah, rugilah kalian sebagai generasi Gen Z ya. Nah, itu sering-sering kalian mau bikin laporan by Excel aja semua. Udah sekarang tinggalin buku tulis kalian, tuh tinggalin semua buku tulis, pulpen, ya cukup bawa buat syaratnya aja. Semua working paper kalian semua pakai Excel sekarang semuanya. Apapun bentuk tugasnya, simulasikan semuanya di Excel supaya logik kalian bisa dilatih dari sekarang. Soalnya nanti ketemu di company, ya logiknya itu nggak segampang yang dikasih jelasin dosen sekarang gitu. Nah, itulah yang perlu disiapin. Kalau untuk software mah nanti aja. Kalau menurut saya ya, kalian fokus ke dua hal itu. Bisa baca laporan keuangan, Microsoft Excel-nya bagus, wah itu udah penunjang banget gitu. Auditor juga bisa kok, perbankan dan keuangan tuh kalau mau jadi external audit. Kalau nanti, bang saya tertarik nih, bisa nanti saya cariin. D3 ya ini ya semua? Iya, betul Bang. D3, tapi kalau saran saya, Iya. kalau D3, lebih baik kalian langsung sambung S1. Karena rata-rata sekarang di Jakarta tuh, minimumnya tuh kebanyakan S1 gitu. Kalau kita D3 tiba-tiba, ya kalian bayangin aja, misalkan teman kalian sembarang-bareng nih, kalian merasa lebih oke dari dia. Tapi gaji kalian cuma 5 juta. Dia tuh bisa nanti 6,5 gajinya gara-gara dia S1 doang. Iya sih Bang. Berarti kalau boleh tahu dulu Abang ekstensinya di mana ya? Pendidikan, langsung aja. Mungkin terkendala Langsung jaringan. ngambil transfer S1. Ya nggak apa kalian nggak apa-apa nggak kerja dulu selama 1,5 tahun. Tapi setelah kalian dapat S1 itu kesempatannya tuh lebih terbuka. Karena kebanyakan, contoh lah di Creston tempat saya bekerja dulu, itu dia nggak mau pakai D3. Walaupun even kalian D3 lebih hebat, hanya dipakai buat project aja. Jadi ketika projectnya selesai, udah selesai. Nah, sayang sekali kan, padahal kita bisa kerja lebih baik mungkin dari yang anak-anak S1. Itu ambil aja langsung. Kalau menurut saya nggak usah kerja dulu. Ya kalau kerja ya kerja yang seadanya dulu deh, nutupin ini apa namanya, uang semesternya kan cuman 3 semester ya kalau nggak salah. Kalau kalian langsung ngambil di UNAN, nggak usah ngambil dari kampus lain, langsung aja di Universitas Andalas biar lebih cepat selesainya. Nah, setelah itu baru deh. Saran saya sih seperti itu. Masuk juga junior-junior saya yang di Politeknik itu saya juga sampaikan hal yang sama. Itu sih lebih kurang ya. Iya. Untuk teman-teman Kalau yang boleh mau tahu fresh. dulu Abang ekstensinya di mana ya? Kalau Bang udah langsung D4 dulu. Oh, Abang Jadi langsung udah D4 dari langsung PNP-nya ya gitu. Bang? Bisa sih kalau kalian mau ambil di D4 Poli, kalau kalian pengen mau punya apa namanya, sudut pemikiran yang beda ya. Karena di Poli itu unggulnya lebih banyak praktek sebenarnya. Lebih sering otak-atik Excel gitu-gitu. Nah, kalau di S1 mungkin agak sedikit dia lebih kurang, lebih Lebih ke banyak teori ya Bang? pendalaman membahas si teorinya tadi. Nah, bisa aja ngambil di situ, tapi kayaknya mungkin SKS-nya ada yang perlu kalian tambahin. Cuman ya pasti ada benefitnya, kalian bisa pertimbangkan lah. Itu. Oke, nah selanjutnya nih dari pengalaman Abang sendiri, kira-kira pengalaman apa aja sih terkait organisasi, kepanitiaan, ataupun dari magang itu yang menjadi nilai tambah Abang saat proses rekrutmen itu? Organisasi nggak ada sih sebenarnya kalau boleh jujur ya. Dia nggak, kalau di perusahaan yang punya abang dulu ya, Creston Indonesia ya.
nggak ngeliat sih sebenarnya, dia juga untuk ada sertifikat apalah inilah itu segala macam ya. Yang penting lihat actionnya aja pada saat magangnya dia bisa atau ngerti nggak gitu, apa masih basic-basic akuntansi aja dia nggak bisa gitu kan, udah pasti nilainya jelek tuh. Nah, tapi balik lagi, ada juga yang begitu, anak-anak tuh yang datang dengan gelas kosong ya, tapi belajarnya ada yang cepet banget gitu. Ada juga yang tipikal seperti itu. Nah, tapi kan itu hanya dari 100 orang itu paling 5 orang. Nah, apakah kalian termasuk yang seperti itu nggak biasanya di kampus? Kalau enggak, ya udah siapin dari sekarang, belajar yang benar, lebih banyak ini. Karena ya apa ya, kalau kalian buang waktu sekarang ya sebenarnya sayang sekali gitu, apalagi zaman sekarang udah ada AI segala macam ya, kayak saya sebutin tadi. Saya juga dulu aktif banget sebenarnya. Saya dulu ketua galeri investasi di Politeknik yang pertama. Terus saya juga ketua unit apa UKM bahasa dulu, ketua Ormawa. Kemudian saya juga ikut udah uni dulu ya, udah uni kampus itu saya juga tuh. Terus udah uni di 50 kota kalau saya. Nah, itu saya menang semuanya juga. Kemudian saya juga ikut lomba-lomba kok. Nah, lomba-lomba itu biasanya saya ikut yang menunjang ya, faktor-faktor penunjang kayak saya juga English debate dulu ikut. Itu untuk apa? Untuk delivery inilah good presentation ya. Nah, yang kayak gitu tuh penunjang saya sangat perhatiin banget sih dulu. Ormawa yang mau saya ambil itu adalah yang pasti bakalan nambah nih value editnya kita nanti di ini. Ya contoh kayak tadi di Ormawa bahasa Inggris ya pasti kita tetap dapat apa namanya pelatihan bahasa, terus ada kompetisi yang ya intinya nanti at the end gue setelah ini bahasa Inggrisnya bagus nih gitu, atau delivery kita kan bisa kasih apa namanya presentasi itu lebih bagus gitu. Nah, ada tuh Ormawa, saya nggak, ini pendapat pribadi aja ya, yang mungkin menurut saya wasting time kayak Hima gitu, yang Ormawa jurusan kalian tuh biasanya kegiatannya tuh nggak jelas, mohon maaf aja, dia bikin apa, dia bikin seminar atau apa gitu. Sebenarnya di UKM bahasa kan juga bisa gitu, dia mereka bikin seminar dengan mereka melakukan hal yang sama sebetulnya, cuman tapi setelah kalian tamat dari IMA misalkan himpunan mahasiswa jurusan, apa sih value editnya gitu yang bisa kalian jadi penunjangnya, apa coba? Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Ya cuman ya pengalaman berorganisasi aja ya, semua organisasi menurut saya juga sama gitu. Ya kalau sekarang kalian ikutlah galeri investasi, kalian lebih aktif, kalian bisa baca laporan keuangan di sana, bisa baca pergerakan pasar sekarang seperti apa. Ya ikut kayak yang tadi, kalau saya lebih kalau di kampus pasti saya lebih ke bahasa, dan juga yang tadi tuh galeri investasi Yunan kan juga lumayan bagus tuh. Nah, kalian berkegiatan di sana aja kalau menurut saya, yang faktor-faktor menunjangnya itulah yang nanti akan benar-benar tinggal di kepala kalian, dan juga di manner kalian ya sebenarnya. Dan itu si company yang kita bakal lamar nanti nggak akan lihat dari apa sertifikatnya, yakin deh. Contoh ya, misalkan kalau kalian interview jawabnya aja kelabakan, tapi sertifikatnya segini nih, sabrek-abrek nih, sertifikat organisasi. Buat apa coba? Kalau pas lagi saat interview aja ngomongnya hahihu hahihu hahihu, ditanyain akuntansi nggak tahu apa segala macam, gimana orang mau ngambil? Nggak peduli mau sebanyak apapun organisasinya, ya kan? Betul, betul. Nah, iya, organisasi itu saya bilang nggak bagus, nggak, tapi bijak aja kalian bisa pilih, karena waktu kalian itu 4 tahun itu kalian buat siapin apa namanya, siapin diri banget gitu. Apalagi sekarang udah ya kalian tahu lah, sekarang mata uang melemah, gaji yang diterima juga nggak sesuai lah dengan harga-harga, persaingan jumlah pekerjaan juga lebih sedikit. Orang-orang yang hebat itu banyak banget. Nah, orang-orang di berbagai kampus itu bahkan mereka mungkin punya pengetahuan yang lebih maju kan. Nah, itulah yang kalian harus lawan nanti di fresh graduate. Dan nggak hanya yang fresh graduate aja kalian lawan, orang-orang yang punya experience juga mungkin bisa jadi musuh kalian juga pada saat kalian apply gitu.
Nah, makanya kalian juga harus mulai memikirkan value added yang ada di diri kalian masing-masing tuh ya apa. Ya kalau misalkan sekarang udah sebagai perbankan dan keuangan ya kalian bisa disebut sebagai bankir atau akuntan ya kan. Ya jadilah akuntan yang baik ya kan. Jadilah akuntan yang bisa diandalkan, jadilah akuntan yang profesional, jadilah akuntan yang berkualitas. Kan itu jawabannya. Cara kita hidup kan. Nah, siapkanlah. Mungkin itu sih kalau dari abang ya. Kalau terkait dengan organisasi juga. Oke, berarti kalau dari magang sendiri abang sebelumnya magang di mana tuh bang?